Salam. Topik kita hari ini, hanya mereka yang telah belajar melayani. Kitab suci menyatakan dalam Matius pasal 20 ayat 27, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seorang pendiri Greenleaf Center for Servant Leadership, pusat Greenleaf untuk kepemimpinan yang berdasarkan pelayanan, yang bernama Robert Greenleaf, berkata, pemimpin yang besar mulanya terlihat sebagai pelayan, dan kenyataan sederhana itu adalah kunci dari kebesarannya. Dua ribu tahun yang lalu, Yesus mengajarkan kebenaran itu kepada para muridnya. Dan dia pun memberi teladan akan hal itu. Sebagai anak Allah, dia telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi, di mana dalam Matius pasal 28 ayat 18 menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Namun dalam kepemimpinannya, dia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti dan menaatinya. Pola kepemimpinan Yesus sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di dunia sekarang ini. Dia memimpin dengan melayani secara rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Kepemimpinan menurut teladan Kristus berarti lebih mempedulikan kebutuhan sesama daripada kebutuhannya sendiri. Menyenangkan mereka, menyenangkan orang yang dipimpin, dan menyemangati pertumbuhan rohani mereka, dan juga kedekatan mereka dengan Allah. Dengan demikian, itu artinya memperlakukan sesama sama seperti Allah memperlakukan kita. Pemimpin yang melayani akan membujuk dengan lembut dan penuh pertimbangan. Bukannya menyuruh orang lain dengan kasar atau memberikan ultimatum. Ia tidak mendikte atau menuntut, tetapi sadar bahwa di hadapan Allah ia hanyalah pelayan
yang melaksanakan tugas. Dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 menyatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Entah apapun posisi kepemimpinan Anda. Anda tidak akan kehilangan harga diri. Anda tidak kehilangan penghargaan atau harga diri Anda apabila Anda memberi diri kepada orang lain. Pelayanan yang lebih mementingkan orang lain adalah dasar dari kebesaran sejati. Ingatlah statement ini. Ingatlah pernyataan ini. Hanya mereka yang telah belajar melayani yang pantas menjadi pemimpin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Meskipun bangsa kami, Republik Indonesia ini, sedang dilanda oleh COVID-19, virus corona, namun kami tetap merasakan kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan serta perlindungan Tuhan bagi kami sekalian. Ini kami, Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah serta menolong kami. Dampak dari COVID-19 ini banyak rekan-rekan kami, handai tolan kami meninggal dunia. Dan banyak mereka yang terpapar diranjang di rumah sakit ataupun di tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu kami datang dengan kerendahan hati sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan menjadi pemimpin. Kami datang sesuai dengan teladan-Mu yang memperdulikan banyak orang. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit. Kami tahu dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh jarak. Oleh karena itu kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami mohon pertolongan. Biarlah Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka dengan cara Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat ekonomi bangsa kami. Akibat dari COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan ditutup. Dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan berikan keberhasilan sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan pulihkan sesuai dengan cara Tuhan. Dan Tuhan memberkati sesuai dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa
buat ekonomi tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami berkarya, institusi atau lembaga, tempat di mana kami mengembangkan pengetahuan kami. Kiranya hanya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan pulihkan ekonomi. Tuhan memberkati setiap usaha, Tuhan memberkati setiap bisnis, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, dan Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, para karyawan, para dosen, para guru, mahasiswa, mahasiswi, siswa dan siswi, para pemimpin-pemimpin kerohanian, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memanggil kami untuk memegang tampuk kepemimpinan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pemahaman bagi kami, agar kami dapat memimpin dengan baik, mengerjakan sesuatu dengan baik, dan bertanggung jawab. Bukan saja kepada pemimpin kami yang ada dalam dunia ini, tetapi lebih dari itu pemimpin di atas segala pemimpin, pemimpin yang agung, yakni Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bagi para karyawan, para mahasiswa-mahasiswi, semua yang sedang menuntut ilmu, biar kami belajar dengan baik dan benar, bekerja dengan maksimal, dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan keberhasilan. Mereka yang lagi menyusun skripsi, mereka yang sedang menyusun tesis dan disertasi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan memberkati. Lebih dari itu kami berdoa untuk pribadi kami masing-masing. Tuhan memberkati. Jika Tuhan dapati kami berdosa, Tuhan ampuni, suci kuduskan kami. Jika Tuhan dapati kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika Tuhan dapati kami di dalam kesusahan, Tuhan pertetapkan iman dan pengharapan kami. Jika Tuhan dapati kami sakit, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan. Biar hidup kami benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya sekali lagi kami berdoa, mohon kasih dan perlindungan Tuhan bagi bangsa kami, bagi institusi lembaga di mana kami bekerja, bagi para pemimpin dan pengikut, karyawan dan pengerja. Biar Tuhan memberkati. Tolong kami Bapa, karena kami sangat membutuhkan Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami bernaung dan berharap. Oleh karena itu kami datang mohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.